Islam terdapat pilar-pilar keimanan yang dikenal dengan rukun iman, terdiri dari 6 pilar. Keenam pilar tersebut adalah keyakinan Islam terhadap hal-hal gaib yang hanya dapat diyakini secara transental. Nah, sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang di luar nalar manusia, 6 pilar keimanan umat Islam ini merupakan sesuatu yang wajib diimani, sehingga mengimani keenam rukun ini merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bicara tentang iman tentu berbicara tentang keyakinan, maka secara mutlak orientasi pembahasan dititik beratkan kepada jiwa seseorang atau lazimnya disebut kolbu. Kemudian, hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat dua unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Nah, apabila keduanya pincang atau salah satu diantaranya kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Di sini saya akan menjelaskan dua iman menurut bahasa dan yang kedua iman menurut istilah. Yang pertama adalah iman menurut bahasa, membenarkan dengan hati atau percaya. Nah, yang kedua, iman menurut istilah. Iman itu bukanlah suatu angan-angan, akan tetapi apa yang telah mantap dalam hati dan dibuktikan lewat amal perbuatan. Nah, hal ini tercermin dalam salah satu hadis yang berikut. Iman itu bukanlah dengan angan-angan, tetapi apa yang telah mantap di dalam hatimu dan dibuktikan kebenaran dengan amal. Terdapat 6 rukun iman terdiri dari, yaitu yang pertama, iman kepada Allah adalah keyakinan teguh akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah Sang Pencipta dan hanya Dialah yang wajib kita sembah. Nah, yang kedua itu ada iman kepada malaikat. Penglihatan manusia ini terbatas karena indera manusia hanya bisa melihat hal-hal fisik atau jasmani, namun tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Walaupun tidak bisa dilihat, bukan berarti hal gaib ini tidak ada, sebab banyak benda yang tidak dapat dilihat di dunia ini. Akan tetapi benda itu ada. Angin misalnya, kita tidak dapat melihatnya, tetapi hembusannya dapat kita rasakan. Nah, yang ketiga itu ada iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada artinya meyakini. Dan keempat, iman kepada Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk pokok. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana beriman kepada Nabi dan Rasul dengan pemahaman yang benar. Kelima, iman kepada hari akhir. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa pada saat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini akan hancur dan semua makhluk akan mati. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada yang artinya ketentuan, penetapan, keputusan, atau kehendak. Menurut istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan ada 6 fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta baru beserta isinya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua ada meningkatkan keimanan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan sikap dan perilaku tercela. Keempat, mendorong umat manusia untuk melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat. Kelima, menghindari sikap sombong dan putus asa. Dan yang terakhir itu ada menumbuhkan sikap tawaduk atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 tanda-tanda orang yang beriman kepada qada dan qadar. Keimanan kepada qada dan qadar akan berdampak positif kepada diri sendiri. Yang pertama, berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semuanya yang dialami atau yang diuji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memiliki keberhasilan dalam berjuang menegakkan Islam karena yakin bahwa hidup dan mati pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Keempat, mampu mengendalikan dirinya di saat suka maupun duka, tidak pernah bangga jika usahanya berhasil, tidak mudah lemah semangat apabila usahanya belum berhasil.
Terakhir, kelima, cukup tentram hidupnya karena merasa bahwa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulan dari rukun iman yang kita pelajari pada hari ini yaitu rukun iman adalah 6 dasar keyakinan pokok dalam ajaran agama Islam yang menjadi fondasi keimanan seorang muslim. Keenam rukun ini meliputi iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Melalui rukun iman, seorang muslim membangun hubungan spiritual yang kokoh dengan Allah, memahami keberadaan makhluk gaib, menerima wahyu yang dibawa oleh para nabi. Nah, secara keseluruhan, rukun iman menuntut manusia untuk hidup dengan penuh keyakinan, ketaatan, dan kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehendak dan pengawasan Allah.